Apakah suara saya jelas, saudara-saudara? Jelas, Kak. Oke. Ya, saudara, hari ini kita mau khusus merenungkan hari Natal, saudara. Kita mau sama-sama merenungkan, saudara, apa arti kelahiran Kristus untuk kita. Nah, karena itu, saudara, kita mau sama-sama lihat di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, saudara, firman itu yang adalah Allah sendiri. Yesus adalah firman Allah, firman-Nya Bapa yang ada bersama-sama dengan Bapa, ya, dan firman itu adalah Allah sendiri. Nah, Allah, saudaraku, itu telah mengutus firman-Nya, saudara, yaitu Yesus Kristus, firman-Nya untuk menjadi manusia. Nah, saudara, pertanyaannya, untuk apakah dia diutus menjadi manusia, lahir untuk kita, saudara? Nah, di sini, saudara, sebelum kita melihat ya apa alasannya Tuhan mengutus Yesus Kristus lahir untuk kita, nah, menjadi manusia, saudara. Nah, kita lihat di sini, saudara, dikatakan dia datang ya supaya, saudara, ya, kita bisa melihat kemuliaannya Allah. Ya, karena dia adalah, saudaraku, Allah dalam bentuk manusia. Ya, itu sebabnya, saudara, dia disebut anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dia adalah anak tunggal Bapa. Nah, banyak orang, saudara, bingung sama kata anak Allah. Dia adalah anak tunggal Bapa. Apalagi, saudaraku, hari-hari ini, ya, orang-orang saudara sepupu, kita tahu, saudara, ya, mereka selalu mempersoalkan ini. Mereka bingung, mereka tidak bisa mengerti, saudara, apa artinya ya anak Allah itu. Apakah berarti Bapak itu, saudara, punya istri lalu lahir anak? Nah, ini pemikiran mereka. Ya, mereka nggak bisa menangkap, tidak bisa mengerti. Tapi kalau kita baca firman ini, saudara, kita bisa mengerti. Ya, itu sebabnya kita jangan mau disesatkan oleh ajaran-ajaran antikris yang, saudara, melawan Yesus datang sebagai manusia, saudara, datang dalam bentuk daging. Ya, kalau ada ajaran yang mengatakan dia, ya, tidak datang dalam bentuk manusia, dalam bentuk daging, itu adalah ajaran antikris. Jangan terima, saudara. Kalau kita terima, saudara, kita bisa, ya, saudara, imannya jadi rusak. Ya, itu sebabnya, saudara, mari kita mau percaya dia adalah anak tunggal Bapa. Nah, apa artinya anak tunggal Bapa? Ya, nah, kata anak tunggal, saudara, itu diterjemahkan di dalam bahasa Yunaninya, itu artinya monogenes. Ya, dari kata monogenes. Mono, satu, genes, gen, ya, saudara tahu gen, jenis. Jadi, Yesus adalah monogenes yang keluar dari Bapa. Itu artinya anak tunggal Bapa. Ya, jadi Yesus itu monogenes, sejenis dengan Bapa, tapi dia keluar dari Bapa. Kenapa dia keluar dari Bapa? Karena dia firman-Nya Bapa, saudara.
Tapi firman itu sejenis dengan Bapa, saudara. Berarti kalau Bapa adalah Allah, ya, dia sejenis dengan Bapa, berarti dia adalah Allah. Jadi saudara, justru kata anak Allah itu menunjukkan dia sejenis dengan Allah. Ya, itu artinya, tapi dia keluar dari Allah. Ya, jadi begitu sederhana. Tapi orang-orang saudara-saudara sepupu ini nggak mengerti. Nah, apakah saudara tertipu oleh ajaran-ajaran ini? Ya, makanya kalau saudara lihat di YouTube, banyak orang Kristen saudara terpengaruh. Bahkan ada yang akhirnya nyeberang. Karena saudara, mereka tertipu oleh ajaran-ajaran antikris ini. Makanya saudara, kita hati-hati dengan ajaran antikris. Ya, yang tidak percaya ya Yesus itu adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah anak tunggal Bapa, monogenes yang berasal dari Bapa, sejenis tapi berasal keluar dari Bapa. Saudara, itulah bukti yang sangat kuat bahwa dia adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Dia berasal dari Bapa dan dia datang jadi manusia, saudara. Pasti ada tujuannya. Nah, untuk apa Kristus datang sebagai manusia, lahir untuk kita? Nah, hari ini, saudara, kita mau lihat, saudara, ada 3 alasan yang saya akan bahas, ya, mengapa Kristus lahir sebagai manusia. Next. Nah, kenapa dia lahir buat kita? Nah, mari kita lihat alasan yang pertama, saudara. Ya, dia lahir sebagai manusia, datang sebagai manusia, ya, supaya yang pertama dia dapat menebus kita dari dosa. Ya, kita baca ayatnya 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang telah benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi saudara, kenapa Yesus mesti lahir sebagai manusia buat kita? Ya, supaya dia bisa mati, dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi saudara, supaya dia bisa mati di kayu salib sebagai manusia. Nah, kenapa? Supaya terjadi penebusan, saudara. Nah, penebusan artinya dia menggantikan kita. Ya, manusia berbuat dosa dalam keadaan manusia. Ya, saudara, yaitu dalam keadaan ya kita berbuat dosa, ya, di mana kita memiliki tubuh. Nah, saudara, Allah waktu itu tidak memiliki tubuh seperti manusia. Nah, kalau dia mau menebus kita dari dosa, saudara, dia harus datang sebagai manusia, ya, karena kita berbuat dosa sebagai manusia, kita berbuat dosa dalam tubuh kita, saudara-saudara, dan akibatnya maka manusia harus menerima hukuman, ya, dalam tubuhnya, ya, juga tentunya roh dan jiwanya. Tapi kita, saudaraku, punya tubuh. Ya, kita, saudaraku, manusia binasa selama-lamanya, saudara. Ya, akibat dari dosa itu. Kita, saudaraku, mendapat hukuman maut, binasa selama-lamanya. Nah, saudara, kalau Yesus tidak datang sebagai manusia, dia nggak bisa tebus dosa-dosa kita, saudara. Ya, tebus kita dari dosa-dosa kita. Ya, kita nggak bisa, saudaraku, menerima pengampunan sepenuhnya. Karena Allah itu adil, saudara. Dosa nggak bisa hanya sekedar
ya, diampuni dan diabaikan. Nggak bisa. Tuhan nggak bisa dari surga bilang, oh Darwin, alangkah malangnya kamu berbuat dosa. Ya sudahlah, ya karena kamu itu teman baikku, ya sudah. Orang Hokkien bilang cincailah, sudahlah, ya saya ampuni aja. Ya, saya hapus dosa kamu dengan cara apa? Ya dengan cara ya udah saya abaikan aja dosanya. Nggak bisa, Saudara. Allah itu adil, ya. Dosa harus dihukum, ya. Nah, karena itu kalau mesti dihukum, Saudara mesti tanggung dosa Saudara. Tanggung dosa dalam ya hidup Saudara sebagai manusia yang memiliki tubuh, tanggung. Nah, Saudara, tapi Tuhan begitu mengasihi kita, Saudara. Kalau kita tanggung dosa kita, kita harus hidup binasa selama-lamanya dalam keadaan tubuh kita sebagai manusia, ya. Nah, Tuhan tidak mau kita binasa, Saudara. Dia yang tanggung. Makanya dia mesti datang sebagai manusia. Nah, ini orang-orang sepupu nggak ngerti, Saudara. Kenapa dia mesti datang sebagai manusia? Mereka nggak ngerti, Saudara. Inilah ajaran antikris. Ya, oh Yesus nggak pernah mati. Dia nggak benar-benar mati. Ya, dia mati digantiin orang lain atau orang yang diserupakan dengan dia. Saudara, hati-hati dengan ajaran ini. Ini ajaran antikris. Ya, Saudara, kita harus ya mengerti firman Tuhan, Saudara, supaya kita imannya jangan menyimpang. Saudara, dia mati ya satu kali saja untuk segala dosa kita. Puji Tuhan. Ya, supaya dia bisa mati, dia jadi manusia. Ya, kalau Allah tidak jadi manusia, dalam keadaan manusia, kemanusiaannya ya nggak bisa dirinya nggak bisa mati kalau dia nggak datang sebagai manusia. Tapi ketika dia datang sebagai manusia, ya dia memiliki tubuh seperti kita, tubuhnya itu bisa mati, Saudara. Nah, karena dia sudah mati tubuhnya, itulah yang menggantikan dosa kita, menggantikan kita, Saudara, menerima hukuman dosa. Ya, itu maksudnya. Nah, jadi Saudara, kita bersyukur ya kalau dia jadi manusia, Saudara. Ya, kita bersyukur kalau dia lahir untuk kita sebagai manusia. Ya, Saudara. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa dibawa kepada Allah, rekonsiliasi dengan Allah. Ya, kalau dosa kita, Saudara, nggak diampuni, Allah nggak bisa bersekutu dengan dosa. Ya, kalau dosa kita nggak dibereskan, diampuni, kita nggak bisa berbaikan lagi, berdamai dengan Allah. Puji Tuhan, ya Saudara, Natal itu membawa kedamaian karena kita diperdamaikan dengan Allah. Ya, ketika kita diperdamaikan dengan Allah, puji Tuhan, ya kita bukan musuhnya Allah lagi. Ya, bahkan Allah, saudaraku, ya ingin terus bersekutu dengan kita, ya. Nah, Saudara, mari Saudara kita bersyukur ya karena Yesus mau jadi manusia. Ya, kalau dia nggak jadi manusia, Saudara, mati di kayu salib, kita nggak bisa merasakan kasih-Nya. Nggak bisa. Coba, kalau Allah cuma ngomong dari surga, aku mengasihi kamu. Ya, anak-anakku, aku mengasihi kamu. Ya, kita bilang omdo, omong doang, ya kan? Nah, kita nggak bisa merasakan, Saudara. Tapi Saudara, ketika dia mati di kayu salib, Saudara, kita lihat dia tergantung di kayu salib itu, Saudara. Dia yang tidak punya dosa, tapi mau memikul dosa-dosa kita. Ayat ini bilang segala dosa kita, Saudara. Kita bukan orang benar, kita bukan orang baik,
Kita semuanya, saudaraku, orang yang layaknya dihukum, berat hukumnya, hukuman mati selama-lamanya, saudara. Tapi Yesus membuktikan kasih-Nya, saudara, dengan mati di kayu salib. Kenapa dia bisa mati? Karena dia jadi manusia, saudara. Makanya, saudara, kalau Yesus tidak datang jadi manusia, ya, kita nggak bisa merasakan kasih-Nya, saudara. Hari ini, saudara, mari Natal ini kita rasakan kasih-Nya yang begitu besar. Dia mau meninggalkan surga yang mulia, saudara. Datang mengunjungi kita manusia berdosa. Ya, dia datang, saudara. Ya, dan dia ada di antara kita. Nah, saudara, maukah saudara ya mengucap syukur untuk alasan pertama ini? Kenapa Kristus lahir sebagai manusia, supaya ia dapat menebus kita dari dosa. Nah, yang kedua, saudara, hari ini kita lihat mengapa Kristus lahir sebagai manusia. Next, kita lihat supaya ia menjadi contoh hidup bagi kita. Nah, kita mau lihat, saudara, kenapa dia lahir sebagai manusia, terus menghidupi kehidupan manusia, sampai akhirnya dia mati di kayu salib. Ya, bukan hanya untuk mati di kayu salib buat kita, saudara. Tapi sebenarnya dia lahir untuk jadi contoh hidup bagi kita. Nah, saudara-saudara, ya, coba kita baca 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi Kristus lahir sebagai manusia, saudara, ya, untuk menjadi contoh bagaimana kita hidup, ya, saudara. Contoh, teladan, model, ya. Makanya dikatakan barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ya, saudara ada di dalam dia, Kristus, kalau betul, ia wajib, saudara wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, jadi saudara, kalau saudara betul udah percaya Yesus, saudara betul ada di dalam dia, saudara wajib ya hidup sama seperti Kristus telah hidup. Berarti kehidupannya Kristus itu teladan buat kita, contoh bagaimana kita bisa hidup dalam hidup ya yang kekal itu, saudara. Bagaimana kita hidup ya di dalam kerajaan Allah. Bagaimana kita hidup yang benar, saudara. Bagaimana semestinya hidup ini. Ya, kenapa, saudara? Karena Adam yang jatuh dalam dosa, saudara, tidak lagi mencerminkan kehidupan ya di mana dia serupa segambar dengan Allah. Dia tidak lagi serupa segambar dengan Allah. Itu sebabnya, saudaraku, karena Adam gagal hidup serupa segambar dengan Allah, Kristus datang sebagai manusia, menjadi Adam yang kedua, saudara. Adam yang terakhir, yang saudaraku menghidupi sebuah gaya hidup supaya kita kembali kepada rencana Allah, supaya kita bisa hidup serupa segambar dengan Allah, supaya gaya hidup kita, saudaraku, ya gaya hidup yang Tuhan mau, yang Tuhan desain dari semula. Nah, saudara, jadi Yesus makanya hidupnya sebagai manusia lengkap dari 0 sampai 33,5 tahun. Ya, saudara, dikatakan bahwa 33 tahun, saudara, itu adalah hidup maksimumnya seseorang, saudara, dari secara roh, jiwa, dan tubuh. Ya, hidup maksimal seseorang, saudara, itu adalah pada waktu umur 30-an atau 33,5 yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kenapa dia mesti hidup sebagai manusia 33,5 tahun?
Kalau tujuannya hanya untuk tebus kita dari dosa, saudara, untuk apa hidup seperti itu? Ya, kenapa mesti hidup 33,5 tahun? Ya, kalau hanya untuk tebus kita dari dosa, gampang kan? Dia bisa datang sebagai manusia 1 hari aja datang. Ya, 1 hari bisa dong. Tidak ada yang mustahil kalau dia mau. Ya, dia datang sebagai manusia 1 hari. Ya, langsung saudaraku jadi manusia ya yang 33,5 tahun itu bisa. Ya, nggak usah tunjukin gaya hidup dia selama 33,5 tahun itu, saudara. Langsung sehari jadi manusia ya yang sempurna datang terus tebus dosa kita, saudara. Mati di kayu salib bisa. Ya, kalau dia mau bisa, saudara, seperti itu. Ya, kalau hanya untuk menebus kita dari dosa kan. Tapi kenapa dia mesti menghidupi hidup yang begitu panjang, 33,5 tahun. Dan itu saudaraku dicatat untuk kita lihat khususnya ya bagaimana dia hidup dan melayani saudaraku 3,5 tahun yang terakhir itu ya. Nah, saudara, kenapa dia mesti menghidupi gaya hidup yang demikian? Nah, alasannya supaya dia bisa mendemonstrasikan, supaya kita bisa lihat, oh, hidup yang udah hilang dari manusia adalah hidup seperti ini, ya, hidup seperti dia hidup. Ya, bagaimana Kristus hidup, saudara? Dia sangat mengasihi Bapa dan taat kepada Bapa, saudara. Itu gaya hidup dia yang pertama, saudara. Dia mengasihi dan taat kepada Bapa. Dia terus-menerus bersekutu dengan Bapa, saudara. Dia terus-menerus connect sama Bapa. Ya, apapun yang dia lakukan, saudara, bukan dari dirinya sendiri lagi. Ya, apa yang dia dengar dari Bapa, itu yang saudara dia katakan. Apa yang dia lihat Bapak lakukan, dia lakukan. Itu gaya hidup up. Ya, dia contohkan hidup itu bagi kita. Ya, kalau kita mau hidup maksimal, kita mau hidup seperti yang Tuhan rencanakan, contohlah Kristus. Ya, seperti dia mengasihi dan taat kepada Bapa, dia mau kita juga mengasihi dan taat kepada Bapa. Itu contoh hidup dia, saudara. Nah, yang kedua, saudara, bagaimana Kristus hidup? Dia mengasihi sesamanya. Dia mengasihi murid-muridnya. Ya, saudara, dia sangat mengasihi murid-muridnya. Ya, sampai apa, saudara? Sampai dia rela mati bagi mereka. Dia mengasihi mereka dengan kasih Bapa, kasih yang sempurna. Dan Kristus mau kita mencontoh gaya hidup yang kedua ini. Ini ya, makanya dia bilang, hendaklah, inilah perintah baru yang kuberikan padamu. Hendaklah engkau saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, saudara, dia mau kita contoh hidup ini. Kita pun saling mengasihi, seperti dia mengasihi kita. Nah, ini, saudaraku, dia jadi contoh bagi kita. Nah, yang ketiga, saudara, bagaimana Yesus hidup ini, saudara. Nah, dia hidup, dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Nah, dia mau kita punya gaya hidup ini, saudara. Supaya kita juga sama, punya hati, saudara, untuk orang-orang yang terhilang. Ya, supaya kita, saudara, ya, mengasihi orang-orang yang terhilang, dan kita mencari orang-orang yang terhilang. Ya, kita dipakai menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Inilah gaya hidup up in out yang dia mau kita contoh. Karena inilah contoh hidup yang harus kita jalankan. Nah, inilah namanya pemuritan, saudara. Supaya dia bisa datang sebagai manusia, supaya lewat contoh hidupnya, dia memuridkan kita. Dia, saudaraku, mengajar kita. Kita sebagai pemagangnya.
ya bisa magang dengan dia, karena saudara, kalau dia nggak jadi manusia, dia hanya dalam bentuk ya firman yang di alam roh, ya kita nggak bisa, saudaraku, belajar dari dia, nggak bisa jadi pemagangnya dia, nggak bisa, saudaraku, dimuridkan oleh dia. Ya, saudara, kita nggak bisa karena nggak ada contoh. Ya, bagaimana firman diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Nggak bisa contoh, nggak ada contohnya, saudara. Ya, nah minggu lalu kita udah belajar, ingat makanan keras adalah bukan sekedar, saudaraku, firman yang kita tahu, tapi firman yang kita praktekkan terus-menerus di lapangan, dalam contoh hidup sehari-hari, dalam situasi hidup sehari-hari, saudara, kita lakukan kebenaran itu, firman itu kita praktekkan berulang-ulang seperti orang latihan di gymnasium, saudara. Ya, nah itu, saudaraku, ya tujuannya dia datang sebagai manusia. Kalau dia nggak datang sebagai manusia, kita nggak bisa jadi muridnya. Kita nggak bisa belajar dari dia sampai menjadi serupa dengan dia. Dia mau kita serupa dengan dia, saudara. Makanya ayo, saudara, ya tahun ini ya kita mau teruskan pemuritan kita, saudara, supaya kita terus ya menjadikan Kristus model hidup kita. Ya, bagaimana Kristus mengasihi Bapa, bagaimana Kristus saling mengasihi dengan murid-muridnya, saudara. Bagaimana Kristus, saudara, mengasihi orang yang terhilang. Nah, caranya dia mempraktekkan disiplin-disiplin rohani, saudara. Ya, Kristus, saudara, dia apa, saudaraku? Ya, dia praktek ya disiplin-disiplin, dia berpuasa, dia berdoa, dia praktek silent solitude, saudara. Ya, dia praktek merenungkan firman, ya, mengucapkan firman itu, ya, dia, saudaraku, praktek itu semua. Nah, kita, saudaraku, juga mesti praktek disiplin-disiplin rohani itu, saudara. Itulah bagian dari pemuritan. Makanya, saudara, ayo, Yesus sudah lahir sebagai manusia, model hidup bagi kita sudah ada. Mari kita terus hidup ikut dia, belajar dari dia, sampai menjadi serupa dengan dia. Nah, itu tujuan yang kedua. Kenapa Kristus lahir sebagai manusia? Nah, yang terakhir, mari kita lihat, saudara, next. Mengapa Kristus lahir sebagai manusia? Yang ketiga, ya, saudara, supaya dia berdiam di dalam dan di antara kita. Ya, kalau Kristus nggak datang sebagai manusia, saudara, kemudian dia hidupi sebuah gaya hidup, ya saudara, 33,5 tahun menjadi teladan buat kita, kemudian mati di kayu salib, ya, maka dia nggak bisa bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan mengutus Roh Kudus supaya dia berdiam di dalam dan di antara kita, saudara. Ya, Kristus bukan hanya datang sebagai manusia untuk menebus dosa kita, bukan hanya sebagai model hidup bagi kita, tapi, saudara, dia sekaligus sebagai hidupnya kita. Ya, dia adalah hidupnya kita. Ya, sebab, saudara, dia mau ada di dalam kita. Nah, kenapa dia ada di dalam kita, saudara? Supaya dia bisa jadi hidup kita. Itu tujuannya. Ya, supaya hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi, saudara, ya, kita harus yakin Kristus ada di dalam kita dan dia adalah hidup kita. Ya, kalau kita nggak yakin dia ada di dalam kita dan dia adalah hidup kita, maka, saudara, kita nggak bisa bertumbuh. Kita kayak gereja di Korintus. Nah, gereja Korintus ini parah banget, saudara. Ya, kenapa, saudaraku? Ya, kita bisa lihat dalam 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Ya, ketika Paulus
ya, di akhir dari suratannya menulis begini, saudara. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Ya, kamu tegak nggak dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Nah, saudara, Paulus bilang, hei gereja Korintus, kamu tuh kalau dilihat buah-buahnya hancur sekali kamu. Kamu parah sekali, ya. Kamu tidak sama sekali ya menghasilkan buah-buah yang baik, ya. Kenapa kamu seperti ini? Ya. Nah, Paulus bilang uji dirimu. Nah, selidikilah dirimu katanya. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Nah, maksudnya kamu tegak nggak dalam iman? Iman apa yang paling penting, saudara, yang kita mesti tahu? Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Nah, ini dia, saudara. Orang nggak akan tahan uji, ya, kalau dia nggak yakin Yesus ada di dalam dirinya. Kalau dia nggak yakin Yesus itu tinggal di dalam dirinya selama-lamanya. Ya, Yesus itu berdiam di dalam dia. Bukan hanya berdiam di dalam dia saja, tapi Yesus itulah hidupnya dia. Ya. Bahkan Yesus ada di antara kamu. Nah ini, ya, karena kamu di sini jamak, saudara. Jadi maksudnya kamu harus yakin Yesus berdiam di dalam kamu dan di antara kamu. Kenapa dia mau berdiam di dalam kamu dan di antara kamu? Karena dia adalah sumber hidupnya, dirimu dan komunitasmu, gereja. Ya, saudara, gereja adalah tempat kediamannya Allah. Dia berdiam di dalam kita dan di antara kita. Ya, saudara, itulah sebabnya dia harus lahir sebagai manusia, ya, mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, supaya dia bisa datang ke dalam hidup kita, ya, dengan kuasa Roh Kudusnya. Dia berdiam di dalam kita dan di antara kita. Sekarang dia ada di dalam kita, di antara kita. Apakah saudara bersyukur? Itulah, saudaraku, alasan ketiga mengapa Kristus harus lahir sebagai manusia. Kalau dia nggak lahir sebagai manusia, dia nggak bisa berdiam di dalam kita dan di antara kita, saudara. Ya, prosesnya harus dimulai dengan dia lahir sebagai manusia, menjalani hidup manusia. Kemudian saudara, ya, mati di kayu salib sebagai manusia, ya, kemudian bangkit. Nah, waktu dia bangkit, dia tetap manusia, saudaraku. Kemanusiaannya tidak hilang. Ya, dia terima tubuh kebangkitan. Nah, tubuh kebangkitan ini, saudaraku, ya, lewat tubuh kebangkitan ini, dia sekarang bisa berdiam di dalam kita, saudara. Ya, karena dia, saudaraku, bisa hadir, ya, di dalam kita, ya, karena dia sudah dalam bentuk tubuh kebangkitan, ya, dan dia ada di dalam kita dan dia hidup di antara kita. Puji Tuhan. Nah, saudara, karena itu, saudara, mari, saudara, kita mau bersyukur untuk berita Natal hari ini, ya. Untuk apa, saudaraku? Ya, kenapa Yesus mesti lahir sebagai manusia untuk kita semua? Tuhan, kami bersyukur, Tuhan. Minggu-minggu ini, Tuhan, kami banyak merenungkan pesan Natal. Terima kasih, Tuhan, untuk pesan-Mu hari ini untuk kami semua. Kami mau mengucap syukur, Tuhan, untuk Tuhan kelahiran-Mu, Tuhan, sebagai manusia. Bahkan Tuhan, Engkau lahir untuk kami semua. Terima kasih, Tuhan. Engkau boleh, Tuhan, menunjukkan kasih-Mu, Tuhan, yang besar. Engkau boleh menunjukkan model hidup bagi kami, Tuhan. Dan Engkau boleh ada di dalam kami dan ada di antara kami. Terima kasih, Tuhan. Kami mau mengucap syukur
untuk karya-Mu yang luar biasa, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami mau terus, Tuhan, merenungkan pesan Natal ini, Tuhan, dan mempraktekkannya dalam hidup kami. Terima kasih, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang percaya katakan, amin. Baik, saudara-saudara, saya mau ucapkan selamat Natal buat saudara semua, ya. Dan saudara, mari kita bersukacita, bersyukur karena Dia sudah lahir bagi kita, saudara. Tuhan memberkati kita.